Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran Waalaikumsalam. ya suara saya? Kedengaran, Pak. Oke, kita lanjutkan mengenai materi GLM ya. Nah, kalau kemarin kita sudah mereview sebagian besar materi di aljabar linier, yaitu matrik maupun ruang vektor gitu ya. Nah, untuk hari ini kita akan bicarakan ada yang kita review, tapi ada juga yang materi baru terkait dengan matrik dan ruang vektor. Nah, kalau kemarin kita punya ruang matrik, jadi kalau saya punya matrik A, A12, A1N sampai AN1, ANN ini ya. Kalau kita punya ini, maka ini bisa kita buat menjadi vektor-vektor. Itu ya. Ini katakanlah V1, ini V2, ini V3, Vn gitu ya. Nah, kalau saya tulis katakanlah V, ini himpunan V1, V2, sampai Vn, maka V ini adalah himpunan vektor. Nah, kalau dia memenuhi kombinasi linear, jadi sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, ada elemen inverse, ada elemen tunggal, distributif, kemudian memenuhi persamaan linear. Karena kan kemarin ruang vektor itu berangkat dari fill dulu kan, berarti harus sedia memenuhi sifat fill ditambah dengan memenuhi kombinasi linear, itu kan. Nah, kalau ini himpunan vektor-vektor, maka katakanlah A1V1 plus A1 lah, A1, A2, V2 plus ANVN, itu ya. Ini yang disebut sebagai kombinasi linear. Ini kita sebut sebagai kombinasi linear dari vektor V. Oke, nah kalau A1V1 plus sampai ANVN sama dengan 0 ini, jika dan hanya jika AI ini 0 untuk setiap I, itu, maka ini kita sebut sebagai bebas linear. Nah, kalau gitu, kalau tidak bebas linear apa? Bebas linear berarti pengingkaran dari ada. Berarti ada paling sedikit satu dari AI yang tidak nol. Sedemikian sehingga kombinasi persamaan linear ini sama dengan nol. Itu ya. Jadi kalau saya punya A1V1 plus A2V2 sampai ANVN sama dengan nol, dengan salah satunya tidak nol, A-nya tidak nol. Kalau A-nya tidak nol, katakanlah ya saya punya A1V1 sama dengan nol, A1-nya tidak nol, berarti V-nya nol. Kalau V-nya nol, Anda lihat di sini, katakanlah V1-nya nol, berarti ini kolom ini nol semua. Nah, kalau kolom ini nol semua, berarti kan determinannya nol. Kalau determinannya nol, berarti dia tidak punya inverse. Gitu ya. Jadi, tetapi kalau ini bebas linear, A1V1 plus sampai ANVN sama dengan 0 itu akan 0 kalau A-nya ini yang 0. Berarti V1 sampai Vn ini tidak ada yang 0. Nah, kalau dia tidak ada yang 0, tidak terjadi determinannya 0 kalau satu kolom bukan merupakan kelipatan dari kolom yang lain. Ini
mengartikan bebas linear ini tidak terjadi satu kolom merupakan kelipatan kolom yang lain. Ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini masalah bebas linear ini masih mengulang di aljabar linear. Nah, kalau misalkan sekarang ada T itu satu himpunan, T himpunan. Sedemikian sehingga P itu sama dengan B1 V1 plus sampai BN PN untuk P anggota, untuk setiap T anggota T. Maka dikatakan V ini membangun P. Oke. Nah, kalau jika P ini membangun V dan bebas linear, maka P disebut ini V, sorry, kebalik ya. V membangun T, bukan T membangun. V membangun T, sorry. Itu V membangun T dan bebas linear, maka V disebut basis dari T. Oke. Nah, nol ya, N kali 1 disebut vektor 0. Jadi satu vektor yang isinya 0 semua kita sebut sebagai vektor 0. Sedangkan yang isinya 1 itu kita sebut sebagai, ini disebut sebagai vektor satuan. Kenapa ini istimewa? Karena vektor 0 ini merupakan elemen identitas terhadap operasi penjumlahan vektor. Sementara vektor satuan ini merupakan elemen identitas terhadap operasi perkalian. Oke. Nah, kita lihat sifat operasi vektor. Kan, sama kalau V ditambah V sama dengan V, maka V-nya ini 0. Anda coba coret-coret. Tungguin sebentar.
Oke ya, mudah ya. Jadi kan kalau ini, jadi saya harap Anda tidak hanya menyalakan Zoom, terus udah tinggal pergi atau tinggal tidur atau pergi kemana gitu. Kalau seperti ini harus Anda coba. Gitu ya. Nah sekarang kita lihat kalau kita punya V itu kan sama dengan V plus 0. Ya, V ditambah karena V itu field atau vektor, maka dia memenuhi ini. Sifat asosiatif V plus V itu min V. Diketahui V plus V sama dengan V. Ini, ini ya. Oke, nah yang kedua mudah, ketunggalan. Jika U plus V sama dengan U plus W, maka V sama dengan W. Mudah ya. Jadi ini semacam pindah ruas gitu kalau di dalam aritmatika kita. Nah, kalau kita kaitkan, kemarin saya sudah bicara rank matrik ya kalau nggak salah. Ini belum dibahas, Pak. Belum ya? Oke. Nah, sekarang kalau saya punya matrik A lagi gitu ya, kemudian A1, A12 sampai A1N, AN1, A22 sampai ANN. Misalkan gini. Nah, katakanlah ini kita sebut sebagai V1, V2 sampai PN gitu ya. Nah, jika itu ya, jika V oke, V1 ini bebas linier, maka dikatakan rank A itu N. Nah, kalau begitu apa artinya rank? Jadi rank matrik A itu adalah banyaknya persamaan, banyaknya variabel, banyaknya vektor, banyaknya vektor maksimal sedemikian sehingga persamaan yang dibentuk menjadi bebas linier. Oke, mungkin
Nah, kalau secara atau dengan kata lain, kalau kita melihat itu matrik tadi, ini, maka rank itu adalah banyaknya kolom yang saling bebas linier. Ya, jadi banyaknya kolom yang saling bebas linier. Atau gitu ya, mungkin kalau tidak pakai persamaan, atau karena kita bicara matrik, banyaknya kolom suatu matrik yang saling bebas linier. Nah, contoh misalkan begini. Kalau kita punya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ini V1, ini V2, ini V3, terus Anda buat katakanlah A1, V1 plus A2, V2 plus A3, V3 sama dengan 0, ini kan akan terjadi jika dananya jika A1 sama dengan A2 sama dengan A3-nya 0. Gitu ya. Nah, ini maka kita sebut sebagai kalau ini A itu, maka rank A itu 3. Nah, kalau sekarang, kalau B itu misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 14. Oke, 2, sorry. 1, 2, 2, 4, 5, 8, 7, 8, 14. Nah, di sini Anda lihat kalau saya bentuk B1, B1 plus B2, V2 plus B3, V3 sama dengan 0, maka ya kombinasi yang ini B1, V1 plus B3, V3 sama dengan 0, ini akan terjadi B3-nya tidak 0 atau B1, sorry, B1-nya tidak 0. Ya, dari sini kalau kita lihat ini ya. Nah, kenapa? Karena B3 itu sama dengan 2 kali B1. Ya, jadi kalau Anda masukkan di sini maka B1-nya tidak 0. Nah, ini maka rank B itu 2. Ya, karena kolom maksimal yang bebas linear hanya kolom 1 dan 2 dan seterusnya. Ini terkait dengan rank. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, nah sekarang ke vektor eigen. Kalau kita misalkan ya, vektor eigen atau nilai eigen vektor dan
nilai eigen. Nah, kalau misalkan nih, kalau saya punya matriks A, yang sederhana aja, 3, 0, 8, min 1. Kemudian matriks X, tambah 1, 2. Gampang hitungnya. Gitu. Nah, kalau ini saya lakukan perkalian A kali X, itu kan akan saya peroleh 3, 0, 8, min 1, kali 1, 2. Maka akan saya peroleh berapa nih? 3 kali 1, 3, 0 kali 2 berarti 3, 8 kali 1, 8, min 1 kali 2, min 2, 8 kurangi 2, 6. 6 sih, 6. Ini ya, 36 ya. Nah, berarti kan kalau 3-nya saya keluarkan kan 3, 1, 2 gitu ya. Nah, kalau seperti ini Anda lihat AX ini kan berarti 3X gitu ya. Nah, kalau saya tulis AX sama dengan, nah ini ya, AX sama dengan 3X, maka 3 ini kita sebut sebagai nilai eigen atau ya dinotasikan dengan lambda. Sedangkan 1, 2 itu kita sebut sebagai vektor eigen. Ya, nah sehingga kalau secara formal saya tulis AX sama dengan lambda X. Itu ya. Jadi ini nilai eigen lambda, X-nya vektor eigen. Kalau ini saya pindah ruas kan menjadi A min lambda I X sama dengan 0. Ya, jadi X-nya vektor eigen, lambdanya kita sebut dengan nilai eigen. Nah, ini akan 0 karena X-nya ini tidak 0 kan akan terjadi kalau yang depan ini 0. Ya, A min lambda I identitas ini 0. Nah, kalau ini masih dalam bentuk matrik kita tidak bisa menyelesaikan apapun. Ya, karena kan bentuknya matrik ini. Nah, supaya bisa diselesaikan, supaya kita bisa menentukan lambdanya, maka ini tergantung kepada determinan. Nah, A min lambda I sama dengan 0. Enggak sih, harinya lagi lupa. Oke, nah ini disebut sebagai persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik. Karakteristik. Nah, solusi itu solusi dari solusinya itu ditentukan melalui
determinan dari A min lambda I sama dengan 0. Oke, nah coba sekarang kalau saya punya hanya 1331, terus X-nya 1-1. Lambdanya berapa? Coba cari. Oke, tadi sorry, mumpung ingat, saya salah Ya, yang disebut lambdanya, karakteristik itu maaf. ini yang det ya, yang pakai det. Sorry. Oke, yang ada determinan ini yang disebut karakteristik. Oke, sorry. Ya, kenapa? Lambdanya berapa? Iya, untuk lambdanya itu min 2 ya. Kita kalikan AX seperti biasa, kita dapat B-nya itu min 2. 1 kali 1, 1, 3 dikali min 1, min 3, 1 dikurangi 3, negatif 2. 3 dikali 1, 3, 1 dikali negatif 1, negatif 1 ya. 3 dikurang 1, 2 ya. Jadi B-nya itu min 2, 2. Sama dengan min 2 kali X-nya itu Oke, sendiri. bagus. 1 min Oke, 1. nah sekarang benar-benar ini sekarang kalau matrik B-nya, aduh, tadi matrik B-nya, coret-coret dulu sebentar supaya enggak. Nah, oke. Kalau 1221, carilah vektor dan nilai eigennya, Pak. Pak. Yang pertama Anda cari nilai eigen atau vektor eigen dulu. Oke,
Nilai eigen dulu. Nilai eigen. Oke. Sudah ada yang ketemu? Nilai eigennya min 1 sama 3. Nilai eigennya berapa? Minus 1 sama 3. 1 atau min 1? Min 1. Min 1. Oke, kita coba ya. Oke. Kita kan harus menyelesaikan lambda I min A atau A min lambda I. Sama aja kan? Nah, berarti kan ini lambda 0, 0 lambda, gitu kan? Dikurangi 1, 2, 2, 1. Tuh, benar ya? Ke 1, Iya. 2, 2, 1. Benar ya? Berarti Iya, lambda dikurang 1, negatif 2, negatif 2, lambda dikurang 1. itu. Oke. Nah, sekarang kita cari determinannya untuk dapat lambda kan. Kalau ini tidak kita cari determinannya, berhenti di sini. Kita tidak tahu lambdanya. Nah, kalau begitu 0 sama dengan determinan dari persamaan karakteristiknya berapa? Berarti kan lambda min 1 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0 gitu ya. Atau saya salah? Benar ya? Berarti kan saya punya lambda kuadrat min 2, min atau plus? Min ya. Min 2 lambda 1 plus 3 ya berarti ya. Min 3, sorry. Ini kan lambda kuadrat min 2 lambda plus 1 min, oke. Lambda kuadrat min 2 lambda min 3 sama dengan 0. Ini berarti kan lambda min 3 kali lambda plus 1 sama dengan 0. Oke. Sehingga lambda sama dengan 3 atau lambda sama dengan min 1. Oke, sip. Nah, vektor eigennya berapa jadinya? Coba Anda cari vektor eigen. Untuk lambda sama dengan 3, vektor eigennya 1, 1. Untuk lambda sama dengan 3. Itu berarti kita kan punya tadi lambda min 1, ini min 2 ya. Ini min 2, lambda min 1 kali X, katakanlah X1, X2 sama dengan 0. Tuh. Benar ya? Nah, berarti
Ketika lambdanya 3, berarti ini menjadi 2 min 2. Min 2, ini 3, 2. Itu ya. Kali X1, X2, 0. Berarti X1 sama dengan X2. berapa? Kan X1 duanya sama dengan keluar, X2 gitu kayak kita kalau kita ditambah untuk dengan sistem linear. ditambah atau dikurangi? X1 X1 kurangi dong. dikurang X2. Kurangi X1 kurangi X2 sama dengan 0. Yang kedua min X1, ya kan? Plus X2 sama dengan 0. Ini bisa Anda cari dengan Kramer, dengan ini mudah ya. Jadi X1-nya berapa? Berapa tadi? Yang sudah ngitung? 1 ya. X1 1, X2 1. 1. Benar ya? Oke, berarti ketika lambda itu sama dengan 3, maka X-nya menjadi 1, 1. Kalau lambdanya sama dengan min 1, tentu saja X-nya juga berbeda. Oke, ini mengulang dari aljabar linier. Oke, ada yang ditanyakan mengenai ini, mengenai apa itu nilai eigen ini. Mudah-mudahan enggak ya. Belum ada. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan ke partisi matrik. Nah, kalau sorry. Matrik partisi. Matrik partisi. Maksudnya matrik yang dipartisi. Kalau saya punya matrik, misalkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Misalkan gitu. Oke. Kalau saya punya matrik ini, terus saya bagi-bagi, saya tulis 3 kali lah, biar kelihatan bedanya. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Nah ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Nah, misalkan saya punya ini. Kalau saya kelompokkan begini ya, saya gini, saya gini. Terus yang ini saya misalkan, saya tulis ada yang begini, ada yang begini. Tuh. Tapi ada juga yang begini misalkan. Ini begini, ini begini, ini begini. Nah, oke. Cara memisahkannya. Nah, yang pertama ini, yang ini ya, ini kita sebut matriknya terpartisi menjadi 3. Matrik pertama 1, 5, 9, matrik kedua 2, 3, 6, 7, 0, 1. Matrik yang ketiga 4, 8, 2. Yang ini, yang kedua, kita katakan matriknya terpartisi menjadi 4.
Sementara yang terakhir, kita tidak bisa mengatakan ini matriknya terpartisi. Ya, jadi 1 dan 2 itu partisi matrik atau matrik yang terpartisi. Yang ketiga bukan. Jadi kalau begitu matrik partisi itu apa? Mungkin matriks yang dibagi secara garis vertikal dan horizontal, Pak. Iya, betul. Jadi matrik yang dibagi menjadi submatrik gitu ya, dengan cara menarik garis vertikal atau horizontal pada kolom atau baris. Nah, kalau yang ketiga itu tidak lurus garisnya kan, antara yang ini dan yang ini ada tidak lurus. Maka ini tidak disebut sebagai matrik partisi. Nah, matrik partisi itu kita bisa lihat misalkan, nah sekarang secara teorinya begini ya. Kalau saya punya matrik katakanlah A N kali N, tapi kita partisi menjadi katakanlah apa ya, A1, 1, A1, 2 sampai A1R, katakanlah gitu. Ini partisi. Jadi A21, A2R, ini berarti AR1, ARR. Benar ya? Jadi terpartisi, jadi A terpartisi, itu. Oke, dalam R kali R, gitu ya. Kan menjadi gini. Nah ini contohnya gini ya. Ini matrik yang pertama ini kan matrik aslinya itu 9 elemen. Ya. Kalau secara baris, jadi yang ini misalkan ini, sorry. Wah, berarti yang ke bawah jangan ditulis dulu aja, sorry. Sorry. Nah, nah, yang ini kalau ini katakanlah A itu ya. Nah, ini berarti A yang ini menjadi A1, A2, A3. Jadi matrik A ini terpartisi menjadi 3 submatrik kolom ya. Jadi ini A1-nya 159, A2-nya 236701, A3-nya 482. Sementara yang ini A ini bisa saya tulis sebagai katakanlah B, C, D,
E, B-nya 1256, C-nya 3478, D-nya 90, E-nya 12. Sementara yang ini tidak bisa. Itu ya. Oke. Jadi saya bisa menulis matrik yang bisa terpartisi menjadi sub-sub matrik yang di dalam matrik ada sub matrik dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, sekarang kalau saya misalkan punya A ini N kali N, tuh, nah ini bisa saya tulis menjadi A11, A12, A1R, sini AR1, katakanlah ARR. Seperti kasus yang kedua ini. Ya, jadi A menjadi ini. Nah, kalau A II untuk I dari 1, 2 sampai R ini disebut blok diagonal. Bukan elemen diagonal tapi blok diagonal. Sementara yang AIJ untuk I tidak sama dengan D disebut blok bukan diagonal. Jika A ini sama dengan ini ya, hanya diagonalnya saja, ini 0, 0, ini 0, A22, ini 0, ARR, ini 0, 0, tuh. Nah, A disebut matrik blok diagonal. Blok diagonal. Jadi bisa juga ditulis sebagai, ada yang nulis gini, diagonal A11, A22, sampai ARR. Gitu. Ya, penulisan aja. Jadi kalau Anda nanti baca buku, ada yang nulis begitu, oh ini artinya ini. Gitu. Jika AIJ itu 0 untuk I kurang dari J, berarti yang bawah ya disebut segitiga, disebut segitiga bawah. Kalau AIJ 0 untuk I yang, oh ini nggak pakai sama dengannya. Kalau I-nya lebih besar dari J disebut segitiga atas. Jadi yang ini katakanlah gini, A, B, 0, C. Sementara yang ini menjadi A, 0, B, C. Itu kalau untuk 2.
Nah, pada matrik saya nggak uraikan satu-satu. Pada matrik partisi berlaku operasi plus minus kali matrik seperti matrik biasa. Tentu saja yang berbeda adalah mengenai determinan dan investnya. Dan kalau tadi saya punya matrik A N kali N yang terpartisi menjadi ya A11, A12, A1 R, AR1, ARR, tuh, maka trace dari A sama dengan trace dari A11 ditambah trace dari A12 ditambah sampai trace dari ARR. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oke, kalau sekarang misalkan nih, misalkan ini V, ini ukurannya N kali M. Ya. Terus katakanlah V itu, katakanlah saya punya matrik ini. Partisinya yaitu IM, yaitu I ukuran M kali M, kemudian 0, kemudian V, kemudian IN. Itu. Kemudian A, ini katakanlah M kali P, B-nya itu katakanlah apa ya? N kali P lah. Oke, kan begitu. Nah, IM0, V, IN kali AB kira-kira sama dengan apa? Yang atasnya mungkin IM doang ya.
Gimana IM doang? Coba yang ini, sebelum Anda simpulkan, Anda lihat yang ini. Oke, yang kedua ini coba gunakan ini. Coba AB-nya menyesuaikan. Cari angka yang mudah, terus baru tarik kesimpulan. Coba pakai ini. Ya, matriknya salah satunya ini. Tapi bisa juga pakai yang ini, BC0 dan terserah. Nah, sebelum menarik kesimpulan. Ya, prinsipnya sama dengan matrik biasa, yaitu ini menjadi
IM kali A itu A, 0 kali B itu 0, ini menjadi VA plus B. Nah, tugas buat contoh. Nah, pertama, kalau kita lihat ranknya, kalau misalkan ya, A itu ditulis dalam bentuk B, C, D, E, misalkan gitu. Maka rank dari A itu sama dengan rank dari dibulak-balik ini. B, D, C, E. Sama dengan rank dari E, B, C, D. Tapi masih kemungkinan satu lagi ya, dibalik semuanya. Rank dari ini B tukar dengan E, ini C, ini D. Jadi rank pada partisi matrik itu sama dengan rank asli. Ya. Nah, sekarang kalau coba kita kembali ke tadi contoh ini. Sekarang misalkan saya punya ini ya, tadi satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Misalkan gini. Satu, dua, tiga, kegedean nih. Sorry, kegedean. Dean, sorry. Ya, ini aja deh. Nah, gini. Oke. Matrik A. Katakanlah ini menjadi B, C, O, D. Determinan A berapa? Determinan B berapa? Determinan C berapa? Determinan D berapa? Mbak.
Determinan A berapa? Halo? Determinan A halo? Nggak ada B yang kali D jawab. bukan, Pak? Apa A? B kali D, Pak. Determinan A apa? Nggak ada yang jawab. Atau Anda semua udah pergi semua? Apa itu B kali D bukan, Pak? Hah? B kali D. Determinan B berapa? Untuk determinan B minus 4 bukan, Pak? Minus 4. Determinan C? Minus 4 juga. Determinan D? Yang determinan D itu kan D-nya submatriks 1 kali 2. Jadi untuk determinannya tidak terdefinisi, Pak. Betul. Jadi di sini begini. Ya kan? Oke. Nah, tadi yang menjawab bahwa determinan A sama dengan determinan B kali determinan D itu dengan syarat bahwa ini ada, ini ada. Ketika ini tidak ada, maka otomatis ini tidak ada. Karena apa? Karena determinan A kan nggak bisa Anda hitung. Ya, Anda bisa ngitung determinan A? Tidak, Pak. Nah, jadi syarat menghitung determinan pada matrik partisi sama dengan syarat menghitung pada determinan matrik biasa. Syaratnya sama persis, tidak ada perbedaan. Ya. Nah, kalau misalkan ini ya, ini A terus ditulis menjadi B, C, O, D, katakanlah ini N kali N, ini P kali P, katakanlah ini Q kali Q, di sini R kali R, ini R kali R, itu. Nah, ini maka berlaku yang ini. Ya, jadi determinan A sama dengan determinan B kali determinan D. Oke, ada yang ditanyakan?
Belum ada, Pak. Oke, nah sekarang coba tugas untuk Anda, kalau misalkan A ini terdiri dari katakanlah U, V, W, T. Determinan A itu sama dengan apa? Dengan asumsi ini semuanya katakanlah ini P kali P, Q kali Q, ini berarti kan P plus Q ya. P plus Q sama dengan N. Ini Q kali Q, kan ini P kali P. Gitu. Jadi ini N kali N. Misalkan gitu. Sama dengan apa? Ini tugas. Nah, sekarang kalau invest, oke, ya. Oke, nah, invest. Kalau saya punya matrik katakanlah A00B, ini diinvest, ya ini sama dengan A invest 0, 0, B invest. Nah sekarang kalau misalkan ini yang sedikit agak rumit, misalkan begini, misalkan A itu sama dengan A11, A12, A21, A22. B itu partisi B11, B12, B21, B22. Misal A kali B itu sama dengan I. Maka B disebut invest dari A.
Oke. Tugas, kalau misalkan A-nya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, misalkan Anda partisi begini. Ini A-nya. Oke. Nah, katakanlah A ini menjadi A11, A12, A21, A22. Tuh. Nah, A invest-nya apa? AIJ invest-nya apa? Untuk IJ12. Anda coba. Oke, mulai. Udah mulai. Ya, oke. Bentar, Mbak, ya. Oke, saya kira itu ya. Ada beberapa tugas yang Anda coba. Saya belum sempat membuat Google Classroom-nya. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Kita akan membicarakan, oke, Anda perlu membaca apa itu invest general, apa itu invest kondisional. Coba cari referensi. Untuk kita bicarakan minggu depan. Oke, saya kira itu aja dulu, karena saya harus mulai rapat jam 9. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.